fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Sebelumnya Mimin sudah bahas tentang Majin Raimus, super Majin yang menjadi pencipta multiverse Dragon Ball. Jadi ternyata yang menciptakan multiverse Dragon Ball berasal dari ras yang sama dengan Majin Buu. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan klik link di kanan atas ya. Kali ini Mimin mau bahas tuntas tentang momen unik di Dragon Ball Daima episode 12, khususnya form baru Vegeta yang belum pernah muncul sebelumnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Nah, di episode 12 Dragon Ball Daima ini sebenarnya kita lebih berfokus pada bagaimana Goku dan teman-temannya melawan Tamagami untuk mendapatkan Dragon Ball Dunia Kegelapan. Tapi sebelum ke pertarungannya, Mimin ingin bahas dulu soal fakta Dragon Ball Dunia Kegelapan. Jadi, Dragon Ball Dunia Kegelapan ini dijaga oleh Neva, bangsa Namek legendaris sekaligus bangsa Namek terakhir yang ada di Dunia Kegelapan. Neva selaku pencipta Dragon Ball Dunia Kegelapan mengatakan jika Dragon Ball Dunia Kegelapan adalah hadiah untuk bangsa Namek atas kerja keras mereka. Neva juga sadar jika potensi Dragon Ball itu akan disalahgunakan, karena itu selain dia memecah menjadi 3 bola naga, dia juga menciptakan Tamagami yang sangat kuat untuk menjaganya. Neva menjelaskan jika bangsa Namekian tidak boleh menggunakan kekuatan Dragon Ball untuk tujuannya sendiri, jadi mereka harus netral. Karena Dragon Ball Dunia Kegelapan hanya mengerti bahasa Namekian, maka Neva pun ikut Goku pergi ke dunia iblis kedua untuk mengambil Dragon Ball kedua. Yang pertama sudah Goku dapatkan setelah bertarung sengit dengan Tamagami di dunia iblis kerja, di mana Goku saat itu menggunakan Super Saya untuk bisa mengalahkan Tamagami. Nah, di dunia iblis kedua ini, Tamagami dilawan oleh Vegeta. Kita bisa melihat jika pertarungan Vegeta dengan Tamagami lebih menantang, karena dia juga harus melawan Kraken. Vegeta terlihat lebih tenang dibanding Goku, dan dia tidak perlu kerepotan melawan Tamagami. Beberapa kali, Vegeta juga masuk ke Super Saya 2, sehingga bisa mendesak Tamagami. Neva pun melihat jika Vegeta ini menginginkan tantangan yang lebih, sehingga dia memperkuat Tamagami sampai beberapa kali lipat. Kondisi ini membuat Tamagami kembali bisa mendesak Vegeta sampai Vegeta sempat terkapar di dasar laut. Nah, disitulah Vegeta akhirnya menjawab plot hole selama ini, di mana dia ternyata bisa mengakses mode Super Saya 3. Selama ini kita hanya tahu jika Vegeta tidak pernah mengakses mode itu, dan dia langsung melompati ke Super Saya Blue. Itu pun di movie Dragon Ball Broly, baru di situ diperlihatkan Vegeta menggunakan mode Super Saya God. Ternyata sekarang di versi canon lain alias di Dragon Ball Daima ini diungkapkan jika Vegeta pun bisa mengakses mode Super Saya 3. Secara statistik, Super Saya 3 memiliki kekuatan 8 kali lipat dibandingkan dengan Super Saya 1. Mode Super Saya 3 sendiri sangat kuat dan menjadi salah satu tingkatan tertinggi seorang bangsa Saya murni. Nah, ketika masuk di mode Super Saya 3 ini, terlihat Vegeta lebih bisa memaksimalkannya dibandingkan Goku. Ternyata menurut Bulma, Vegeta sudah melatih Super Saya 3 ini diam-diam dan akhirnya dia bisa menguasainya. Akhirnya di sini Vegeta berhasil mengalahkan Tamagami lalu mendapatkan bola naga. Jadi sekarang terungkap ya jika Vegeta sama seperti Goku sudah menguasai berbagai tahapan Super Saya dari mulai Super Saya 1 sampai Super Saya 3. Nah, yang unik adalah penciptaan Majin Buu. Setelah sebelumnya Majin Ku diciptakan tapi gagal untuk mengalahkan Tamagami dunia iblis ke-1, kali ini Majin Buu yang diciptakan dari essence Majin Buu, dan ternyata ini berhasil. Secara fisik Majin Buu memang lebih mirip dengan Majin Buu, tapi ada bedanya di mana dia secara sifat lebih penurut dan tidak sebesar Majin Buu. Kekuatan Majin Buu juga ternyata sangat luar biasa, karena selain tubuhnya elastis, dia juga sangat cepat. Ki Blast Majin Buu juga sangat kuat. Tapi kelemahan Majin Buu ini adalah dalam hal konsumsi tenaga yang cukup boros. Ketika dia bertarung, dia akan mudah lapar, dan ketika lapar dia tidak akan mau bertarung lagi. Dia harus makan coklat untuk bisa mencharge kembali kekuatannya. Majin Buu juga tidak sepintar Majin Ku. Jadi ketika diberikan tantangan terakhir berupa aritmatika cepat, Majin Buu sebenarnya bingung dengan jawabannya, tapi untungnya dia mengupik perkataan dari Majin Ku yang menyebutkan angka jawaban. Dia pun langsung mengatakan angka tersebut dan akhirnya dianggap berhasil, lalu mendapatkan bola naga yang selama ini diincar oleh Arinsu. Nah, sekarang berarti Glorio, Goku dan teman-temannya sudah memegang 2 bola naga. Di sisi lain, Arinsu juga memiliki 1. Apakah Glorio akan berkhianat lalu memberikan 2 bola naganya kepada Arinsu? Lalu apa yang Arinsu inginkan setelah dia meminta kepada bola naga dunia kegelapan? Tunggu di episode selanjutnya ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.